Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillahi amma ba'du. Baik, ikhwas sekalian, kita akan melanjutkan kembali di pembahasan kita. Yang mana di pembahasan kali ini kita masih masuk di bab nun sukun dan tanwin ya. Di bab nun sukun dan tanwin dan kita akan masuk di pembahasan tentang idgham. Nah, ya, idgham itu secara bahasa bermakna al-idkhal. Ya, itu secara bahasa artinya memasukkan. Maksudnya memasukkan apa? Memasukkan secara istilah maknanya adalah memasukkan huruf sukun ke dalam huruf yang berharokat seolah-olah menjadi satu yang bertasydid. Ya, secara bahasa Arabnya idkhalu harfin sakinin fi harfin mutaharrikin bihaitsu yasirani harfan wahidan musyaddadan. Sedangkan Al-Imam Ibnul Jazari menjelaskan makna idgham dengan an-nutqu bil harfaini harfan kathani musyaddadan. Jadi membaca dua huruf menjadi satu huruf dengan menjadikan huruf kedua itu bertasydid. Nah, kita tahu bahwasanya idgham itu di bab nun sukun dan tanwin itu terbagi menjadi dua ya, idgham bi ghunnah dan bila ghunnah. Tapi secara asal idghamnya satu. Idgham nanti kita bahas di idgham bi ghunnah ataupun bila ghunnah. Idgham ini adalah bagian kedua. Nah, secara urutan yang disebutkan oleh Al-Imam Syekh Sulaiman Al-Jamzuri dalam matan Tuhfatul Atfal, wathani idghamun bisittatin atat. Dan yang kedua adalah idgham. Ada 6 huruf. Fi yarmuluna indahum qad thabatat. Yang terhimpun dalam kata yarmuluna. Ya, ra, mim, lam, nun. Wawu dan nun. Berarti ada 6 huruf di bacaan idgham tersebut. Kalau kita lihat, maka di sini dari 6 huruf tadi terbagi menjadi dua. Yarmuluna ya. Ada lam dan ra itu bagian tersendiri. Ya, nun mim wawu itu bagian sendiri. Sehingga idgham di bab nun sukun dan tanwin terbagi menjadi dua. Ada yang cara masuknya itu disertai dengan dengung, ada yang masuknya tanpa disertai dengan dengung atau disebut dengan idgham bi gunnah dan idgham bila gunnah. Idgham bi gunnah atau masuk dengan dengung yaitu apabila nun sukun ataupun tanwin bertemu dengan ya, nun, mim, wawu. Nah, ini kaidahnya matanya disebutkan lakinnaha kismani, akan tetapi kismani ada dua bagian. Kismun yudghama, yang pertama itu bagian yang dimasukkan fihi bigunnatin, masuk dengan dengung, bian mu'ulima ya, dengan dan diketahui huruf-hurufnya terangkum dalam sebuah kata ya, nun, mim, wawu. Nah, ini contohnya nun sukun atau tanwin bertemu dengan huruf ya, nun, mim, wawu. Perhatikan di sini. Bagaimana cara bacanya dan berapa ditahan lamanya, durasi ditahannya. Sebagian ulama menyebutkan dalam buku-buku tajwid ya, itu dengan dua harakat. Semisal Syekh Al-Ghuthani dalam Ahkam Tajwid ataupun Ghayatul Tagrib, Ghayatul Murid fi Ilmi Tajwid itu juga menyebutkan dengan dua harakat. Tetapi secara asal harakat itu tidak terpaut dengan lama atau tidaknya ditahannya gunnah. Kenapa? Karena harakat itu adalah merupakan takaran untuk panjang ya. Sebenarnya ada pembahasan tersendiri berkaitan dengan gunnah. Tetapi untuk mempermudah kita dalam mengetahui ini ditahannya berapa lama nih? Ya dengan dua harokat saja. Ya, cara mudahnya dan ini cara yang ma'ruf seperti itu. Contoh di sini lan nadkhulaha, ya dibaca panjang, lan nadkhulaha innaqulu mimma in amsyajin nabtalihi malikan nuqatil yatlu suhufan mutahhara yatlu yatlu suhufan mutahhara ya,
Suhufan mutahharah. Di sini seharusnya memnya bertasydid ya. Nah, adapun di sebagian huruf, di sebagian Al-Qur'an ya, jika nun sukun atau tanwin nah, bertemu dengan huruf wawu dan ya, itu tidak diberi tasydid di ya ataupun wawunya. Karena masuk pada idgham nakis. Jadi idgham nakis itu idgham yang tidak sempurna. Ya, masuknya itu nggak sempurna. Kenapa tidak sempurna? Ya ketika kita masuk ada suara dengung, ada suara yang keluar dari hidung. Contohnya, wamai harus ada masuk ke hidung. Jangan sampai langsung masuk ke ya. Wamai ini langsung masuk ke ya. Enggak, tetapi ada asar ataupun apa namanya bekas dari nun ya yang masuk ke ya. Wa may yuti'illah wujuhu yaumi idzin faman ya'mal fi'atu yansurunah min walin wa walidin wa ma walad min waraihim na'iman wa mulka. Jadi ada suara yang keluar dari hidung. Dan perhatikan, kalau misalkan kita membaca Al-Quran, misalkan cetakan Mujamma' Malik Fahad atau terkenal dengan Quran Madinah seperti ini ya, ini Mushaf Madinah, ketika kita bertemu tanwin nih, bertemu dengan ya, ini nggak ada tasydidnya. Tapi kalau kita lihat di Al-Quran Indonesia ada tasydidnya. Kenapa di sebagian Quran nggak ada tasydidnya, di sebagiannya ada. Nah, tujuannya kalau yang tidak ada tasydidnya, ini masuk ke idgham nakis. Artinya, ketika kita baca dengungnya ini, tidak boleh langsung masuk ke ya ataupun wawu, tetapi harus dibaca dengungnya terlebih dahulu. Dengung ya, dengung itu suara yang keluar dari hidung atau gunnah itu suara yang keluar dari hidung. Ya. Jadi bukan hanya sekedar lagwau langsung masuk wawu, tetapi lagwau waw walakidzaba seperti itu. Baik. Jadi ini bisa diperhatikan. Kalau misalkan kita mendapati di Al-Qur'an, loh di Al-Qur'an ini kok nggak ada tasydidnya nih, berarti nggak masuk, nggak didengungkan, nggak, tetap dengung. Kenapa? Karena masuknya idgham bi gunnah. Meskipun nggak ada tasydidnya, karena kaidahnya tadi di idgham. Nah, karena sebagian Al-Quran juga ada tasydidnya. Nah, yang selanjutnya adalah idgham bila gunnah. Ketika kita baca masuk tanpa dengung. Wathani idghamun bi ghairi gunnah fil lami warra thumma karrirannah. Dan yang kedua adalah idgham bi ghairi gunnah. Yang dia idghamkan masuk tanpa gunnah. Pada huruf apa? Fil lami warra thumma karrirannah. Ya, pada lam dan ra kemudian takrirkanlah atau getarkanlah di ra-nya ya. Contoh misalkan di sini. Tapi nggak ditahan ya. Nggak ditahan. Bukan allan taqula. Bukan allan. Nah, ini salah. Tetapi langsung allan taqula allau andadan liyudillu malal lubada ya malal lubada mir rabbika mir rabbika fi 'ishatir radiyah fi 'ishatir radiyah mir rasulin basharar rasula Basyarar rasula. Nah, berarti basyarar rasula. Jangan sampai, terutama di lam, banyak yang baca itu dibaca ditahan. Allau. Nah, nggak boleh. Atau allan taqula. Nggak boleh juga.
andadal liyudillu. Enggak. Jadi dibaca langsung sesuai seperti kita membaca huruf yang bertasydid saja karena masuk langsung ke huruf tersebut. Andadal liyudillu. Malallubada. Seperti itu. Nah, adapun ada ketika nun sukun, ini khusus di nun sukun, tidak tanwin ya, bertemu dengan huruf ya dan wawu dalam satu kata. Dan ini hanya ada pada 4 tempat saja ya. Di kalimat ad-dunya, bunyanun, kinwanun, sinwanun, maka ini tidak dibaca idgham ya. Kenapa? Karena ini maksudnya idhar mutlak ataupun idhar wajib. Sehingga ad-dunya, bunyanun. Nah, pembahasan pada idgham kemarin ya, maka dibaca dengan tawassut pada nunnya. Jadi nggak dibaca dengan dengung. Baik. Jadi harus fokus ketika membaca latihan membaca di sini. Dunya bunyanun inwanun sinwanun seperti itu. Nah, selanjutnya iqlab. Iqlab itu secara bahasa maknanya adalah tahwilus syai'i ya, merubah sesuatu an wajhihi dari asalnya. Ya, merubah sesuatu dari asalnya. Secara istilah, apa sih secara istilah maknanya? Secara istilah maknanya adalah qalbun nunis sakinati ya, merubah nun sukun atau tanwin miman mukhfatan bi gunnatin, menjadi mim yang disamarkan disertai dengan gunnah. Ini kalau kita lihat bacaan iqlab dengan bacaan ikhfa syafawi itu sama nanti. Ya, iqlab dengan ikhfa syafawi itu sama. Syekh Sulaiman Al-Jamzuri menyebutkan berkaitan dengan hukum yang ketiga ini di bab nun sukun dan tanwin. Wa thalithul iqlabu indal ba'i miman bi gunnatin ma'al ikhfa'i. Dan yang ketiga yaitu iqlab. Indal ba'i ketika bertemu dengan huruf ba. Miman bi gunnatin ma'al ikhfa'i ya. Maka dibaca mim yang didengungkan disertai dengan ikhfa atau serta disamarkan. Berarti mimnya ini tidak langsung kita baca dengan jelas ya. Maksudnya ketika membaca kalimat di sini nggak kita baca an biuni, tidak juga langsung masuk ke mim nggak. Tetapi bibir itu nggak terlalu dirapatkan. Biuni maksudnya bukan tidak terlalu rapat-rapat, cuma nggak ditekan, nggak ambi ya, tetapi bukan kalau ditekan sekali kan tetapi biuni wa amma man bakhila masya'im binamimin la yumbadanna sami'un basirun alimun bidatis sudur. Alimun bi nggak boleh alimum bi terlalu ditekan, nggak boleh. Jadi ditekannya ya biasa saja seperti kita baca dengan bacaan sehari-hari ketika membaca Al-Quran dengan standar saja, tidak perlu terlalu berlebihan ya. Kemudian terakhir hukumnya adalah ikhfa hakiki. Nah, ikhfa secara bahasa bermakna as-sitru, ya, artinya menutupi. Nah, secara istilah maknanya adalah an-nutqu birharfin, ya, membaca huruf bisifatin dengan sifat bainal idhari wal idgham, antara idhar dan idgham. Arin anit tasydid ya, tanpa tasydid ma'a baqa'il ghunnah fil harfil awwali, dan dengan menjaga gunnah pada huruf yang pertama. Berarti ada dengungnya di huruf pertama. Tetapi dengungnya ini kemudian disamarkan ya. Dengungnya disamarkan. Tidak boleh
dengan dengung yang jelas seperti seperti iklab, ya. Kalau iklab masih ada ikhfanya sendiri tadi, mimnya kan mukhfatan, diikhfakan. Tidak seperti idhar, ya, dengungnya jelas. Tidak seperti idgham, berarti dengungnya tadi masuk. Nah, ini enggak. Ini dengungnya disamarkan. Terus kemudian huruf daripada ikhfa apa saja? Nah, huruf ikhfa itu terkumpul dalam sebuah bait. Sif dzatana kam jada syakhsun qad sama dum tayyiban zid fi tuqa zalima. Ini dalam matan Tuhfatul Atfal, ya. Setiap awal kata dari bait tersebut, ya. Sif berarti sod, dza berarti huruf dal, thana berarti fa, kam berarti kaf, jada berarti jim, ya. Syakhsun berarti shin, qad berarti qaf, sama nah, berarti sin, ya. Dum berarti dal, tayyiban ta, zid berarti zain, fi berarti fa, tuqa berarti ta, dha huruf dot, zalimah huruf dha. Jadi kalau kita ingin menghafal huruf ikhfa itu ada berapa? Ada 15. Sebutkan hurufnya. Hurufnya terkumpul dalam sebuah awal kata di setiap bait. Sif dzafana kam jada syakhsun qad sama dum tayyiban zid fi tuqa dha zalimah. Jadi seperti itu. Cara membacanya bagaimana? Nah, cara membaca untuk dengung ikhfa ini, cara mudahnya kita akan bagi menjadi dua. Ada dengung tebal, ada dengung tipis. Ya. Dengung tebal, ada dengung tipis. Dengung tebal itu apabila nun sukun atau tanwin bertemu dengan huruf isti'la yang masuk di ikhfa tentunya, ya. Ada shad, dha, ta, dha, kemudian qaf. Ada ghain kha? Enggak. Kenapa? Ghain dan kha ini bukan termasuk huruf ikhfa. Kemudian huruf atau dengung ikhfa tipis kapan? Ketika huruf nun sukun atau tanwin bertemu dengan huruf yang tipis istifal, ya, selain dari shad, ta, dha, kemudian qaf tadi. Ya. Nah, di sini ada contohnya dengung tebal dan dengung tipis. Dengung tipis ketika nun sukun atau tanwin bertemu dengan huruf ta. Man, perhatikan dengungnya. Man takunu man ta. Man takunu jannatin tajri min tahtiha. Kemudian fa mansura. Jadi jangan dibaca mangsura. Kadang sebagian orang ketika membaca atau bacaan ikhfa ini baca eng, ya. Mangsura, manjaa, enggak. Jadi ketika membaca dengung, ya, apa yang tipis misalkan, maka lidah kita ini mempersiapkan untuk membaca huruf setelahnya atau huruf ikhfa-nya. Misalkan nun sukun ketemu dal. Kalau dal kan ujung lidah bertemu dengan pangkal gigi seri bagian atas. Tapi nggak nempel, ya, bukan anda, tapi mempersiapkan. Berarti ada jaraknya. Anda. Kemudian jim, manjaa. Jadi man, bukan man ini kalau ini nempel. Tapi agak enggak nempel, ya. Manjaa. Kemudian sa. Mansura. Thu. Thu. Nah, itu kan sa. Mansura. Jabbaran syaqiyya. Walain sa'altahum qawlan sadida. Ini yang tipis semua nih. Berarti kita ketika membaca dengungnya kita sudah siap untuk membaca huruf ikhfa-nya. Ya. Jadi nggak dibaca ang semua, ya. Qawlan sadida, jabbaran syaqiyya, enggak. Fakiran fahab, itu ang semua, enggak. Enggak, jadi dengung ikhfa itu tidak dibaca ang. Ya, tidak ya dibaca ang. Kemudian dengung tebal. Bagaimana kalau dengung tebal? Dengung tebal seperti ini, dengungnya tebal. Kalau tadi kan tipis, ya. Man an. Kalau di sini tebal al so.
Ansa. Min sadaqatin. Ta'an safa. Wa man dhalla. قوما ضالين ينطلقوا tebal حلالا طيبا من ظهير ظلا ظليلا ظلا maka kita baca tebal dengungnya. Jangan dibaca tipis. Kenapa? Sod, do, to, do ini dibaca tebal. Loh, tadi kan ada kof ya. Kof. Kof itu beda sendiri. Kalau kita lihat, oh ternyata ada ikhfa itu yang dibaca eng. Oh ada. Yaitu apabila nun sukun atau tanwin bertemu dengan kaf. Jadi kalau istilahnya para ulama menyebutkan itu akrabu ilal idhar. Dia itu lebih dekat ke idhar. Idhar kan jelas ya. Dengungnya itu jelas. Misalnya an. Kalau kaf sama kof ini dia itu lebih dekat ke idhar. Jelasnya bukan oh idhar berarti nggak ditahan. Enggak. Ya, dengungnya. Ya, kalau ditahan tetap ditahan. Maksudnya bagaimana? Dengungnya ini berbunyi eng, nggak ada samarnya. Ming. Kan nggak samar ya. Mingka faman Oh, beliau. kana kitabun karim. Kitabun ka. Nah, ini kan jelas. Tidak ada samarnya. Beda dengan kalau yang misalkan huruf tipis tadi. Min syarri an, ini kan ada samarnya. Kalau ini enggak, kitabun karim. Itu ang tapi tipis. Kalau qaf, ang tapi tebal. Min qabli adzabun qaribun. Adzabun qaribun. Ya. Jadi paham ya? Kalau boleh nggak baca dengung ikhfa itu ang? Boleh di dua huruf. Huruf kaf dan qaf. Kaf dengungnya tipis, qaf dengungnya tebal. Terus yang lainnya bagaimana? Enggak, yang lainnya dibaca samar. Tetapi ada samarnya yang tipis, yaitu huruf istifal ini, ya. Ta, tha, jim, dal, zal, ra, zain, sin, shin, fa. Kemudian ada yang dengungnya samarnya tebal, yaitu sod, dod, ta, dha. Nah, ini dengungnya seperti ini. Baik. Nah, posisi lidah. Nah, ini ada catatannya di sini. Banyak di antara qari pembaca Quran ya yang membaca dengung ikhfa dengan bunyi eng, padahal dengung eng hanya terjadi pada nun sukun atau tanwin bertemu dengan huruf qaf dan kaf. Tadi penjelasan di atas. Adapun dengung ikhfa pada huruf-huruf tipis selain kedua huruf di atas, maka caranya adalah dengan menjauhkan lidah dari makhraj nun sukun. Berarti bukan anta tetapi anta. Dan posisi lidah itu siap untuk mengucapkan huruf ikhfa tersebut. Contoh tha kan, min thamaratin. Kita sudah siap untuk mengucapkan huruf tha. Min, bukan nempel ya, bukan min. Ini salah juga, enggak. Tetapi siap saja. Min tha. Min tha. Jadi lidah kita sudah dekat dengan makhraj tha, tapi nggak ditempelkan. Sira'an dzalik. Sira'an dza. Bukan sira'an. Nah, ini udah nempel, nggak boleh. Atau sira'an dza. Nah, jauh. Susah nanti. Jadi kita baca dengan jarak yang dekat. Sira'an dzalik. Seperti itu. Taib. Jadi itu adalah hukum nun sukun ataupun tanwin. Baik. Sampai di sini ada pertanyaan? Silakan yang ingin bertanya. Ustaz, izin Ustaz dari Iwan Silakan. Palangkaraya Ustaz. Nah, silakan, Pak. Ya, keluarnya huruf mahraj dari ain sama ha memang Anda pelajari di wasatul haq ya Ustaz ya. Ya, betul. Cuma pas Anda praktek kok kayaknya nggak nyampe-nyampe Ustaz. Maksudnya nggak nyampainya bagaimana?
nggak tepat gitu makhraj hurufnya, Ustaz. Nggak tepat. Ha gitu. Gimana, Ustaz? Nah, sebentar. Di sini ada Cara makhraj. ngambil cara ngambilnya gimana, Ustaz? Untuk bisa agar tepat ke sasaran, Ustaz. Kalau huruf ain kan ha, A, a. A, Jadi kalau misalkan disama, makhrajnya memang sama, tetapi kan karakternya berbeda. Huruf ain dan ha itu mempunyai karakter yang ya. berbeda. Ya, kalau di sini di makharijul huruf doang ini, kalau huruf ain itu makhrajnya sama kan, dari tempat tengah tenggorokan di sini, tengah. Jadi di Mantap. epiglotis keluarnya. A, 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 ha, ha. Tetapi di sini kok saya nggak tepat nih. Sebenarnya tepat, yang membedakan itu ada sifatnya, karakternya. Ya, Mana? karakternya berbeda. Seperti ha, a, ha. Kok saya agak mengalir? Haknya ini hamzanya bagaimana? Karakternya dua karakter yang berbeda. Ha itu dengan pita suaranya dibuka. Ha. Kalau a dengan pita suara yang tertutup. Nah, gitu. Kalau ini sebenarnya satu di epiglotis ya. Jadi di atau dalam istilah bahasa Arabnya itu lisanul mizmar, ya. Jadi Kayak itu ya. Jadi kalau kita ini apa namanya? Biasanya kalau kita makan kemudian kesel itu yang sakit itu biasanya di sini lisanul mizmar. A, ha. Nah, Kayak selain jakun juga gitu, Ustaz ya. betul. Dia antara jakun gitu ya. Yang perlu diperhatikan juga adalah karakternya. Nah, karakternya huruf apa? Oke, kita lihat. Kalau huruf ain, karakternya apa? Nah, di sini nggak ada. Sebentar, saya lihat di sifatul Kayak huruf ya. kesifat ya, kesifatnya, Ustaz ya. Ya, betul di sifatnya. Karena ini kan yang menentukan, membedakan antara satu huruf dengan huruf yang lain yang mempunyai makhraj yang sama. Nah, ini agak susah. Oh, makhrajnya sama. Terus bagaimana? Nah, ini kan kita harus tahu dari segi perbandingannya tadi. Kalau ain itu kan jahar, tawasud, istifal, infitah, ismat. Tiga huruf ini, tiga sifat ini sama dengan ha, ya. Dia istifal juga, infitah juga, ismat juga. Tetapi dua sifat pertama ini beda. Ha ini nih ya. Ini ain, ini ha. Ya, ini ain, ini ha. Ain jahar, ha hamas. Berarti suara udaranya mengalir. Ha ya, afwan, ha di atasnya. Ha dengan ain. Ha juga hamas. Oh. Ha, a, a. Nah, dia kalau ain jahar, jelas. Nggak ada hembusan nafas. Oke, nggak ada hembusan nafas A, ketika mengucapkan. A. Kalau aliran pasti ada, tapi hembusan ini. Kan kalau kita baca itu kan keluar. Ada apa hembusan nafas ya. Kalau lain nggak ada. Kemudian Bainiyahnya, sifat Ustaz. Bainiyahnya, Ustaz. ya Bainiyahnya ada nggak, Ustaz? ada sifat selanjutnya bainiyah. Bainiyah itu berkaitan dengan suara tertahan atau tidak. Kalau Oh iya. hames ijan jahar itu berkaitan dengan aliran nafas. Kalau Mantap. bainiyah, syiddah, rokhawah itu berkaitan dengan aliran suara. Nah, kalau ha kan suaranya mengalir. Ha, kita sukunkan. Ah, mengalir. Kalau Iya, iya. ain, tawasud, pertengahan. Ah, Nah, memang kalau kita rasa ha, kok kayaknya ainnya agak ke atasan dikit nih. Ya padahal karakternya yang berbeda gitu. Apa Nah, diambil dulu hamzah dulu, Ustaz, sebelum ke ain, Ustaz? Ngambilnya, Ustaz, A gitu. A gitu nggak, Ustaz? gimana Pak? Atau langsung di A? Bisa Ya, sifatnya, Ustaz. bisa Ngambilnya, ketika Ustaz, biar tepat. ketika biasanya orang membaca huruf ain itu tertukar dengan hamzah ya. Nah, biasanya Ya. kalau kita latihan makharijul huruf, sifat itu kita cari huruf yang berdekatan suaranya, bukan makhrajnya ya. Suaranya berdekatan. Kalau Gitu. Ya, makhraj ya. itu untuk ini. Kalau misalkan shin, kita nggak bisa mengucapkan huruf shin. Nah, dipancing dengan huruf yang satu makhraj. Ya misalkan, ya kan gampang. Ya, sya. Nah,
Ini untuk Oh iya mancing. iya. Tapi kalau hurufnya itu berbeda, satu makhraj tapi beda suara. Ada makhrajnya yang lain, suaranya sama. Nah, kita pancing dengan latihannya huruf hamzah dengan ain. A, 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 a. Nah, ini kan bisa. A, I, u, a, u. Ya, disambung aja. Pertama hamzah, kedua ain, kedua hamzah lagi. A, u, i, a. Jadi dilatih biar bisa. Tapi kalau misalkan kerasa, oh saya masih kayaknya kok sama H kayaknya nggak tepat nih gitu. Dengan ain makhrajnya dilihat juga karakter daripada huruf tersebut. Seperti itu. Baik. Ada pertanyaan lain? Baik Ustaz, jazakallahu khairan Ustaz. Wa anta fajazakallahu khairan. Nah, ada pertanyaan lain? Baik. Insya Allah minggu depan kita akan praktek ya. Minggu ini kita belum praktek, nanti Ana akan kasih apa namanya PDF latihannya yang hanya ada di pembahasan kita. Berarti di bab nun sukun saja. Entah itu idhar, kemudian ikhfa, iqlab, dan idgham. Latihannya. Untuk standarnya, penulisannya, fontnya nanti Ana akan ngikutin standar Quran Madinah. Meskipun nggak terlalu standar banget ya, karena ada beberapa harokat yang sulit nih nyari harokatnya untuk kalau kita ketik gitu. Tapi kita usahakan kaedah-kaedahnya itu mengikuti kaedah yang ada di Roksem Quran Madinah. Karena sekarang lebih banyak Quran dengan standar Madinah. Meskipun tulisannya standar Madinah, kaedah-kaedahnya itu standar Indonesia itu ada. Yang sudah ditashih oleh Depak itu ada juga, sama. Insya Allah nanti minggu depan, sebelum kita masuk ke mim sukun, kita akan latihan terlebih dahulu di bab nun sukun. Jadi ikhwas sekalian, Ana mohon ketika jam 7:30 nanti sudah siap ya masuk. Nanti kita langsung latihan biar waktunya pun bisa lebih maksimal seperti itu. Baik, ada pertanyaan lain? Nah, jika tidak ada, insya Allah kita akan lanjutkan lagi di pertemuan selanjutnya. Barakallahu fikum. Nah, ucapkan jazakumullahu khairan. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa Asyhadu an la anta ilaha illa anta astaghfiruka wa astaghfiruka atubu. wa atubu. Assalamualaikum Ya, ya. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Jazakallahu khairan Ustaz. Wa anta fajazakumullahu khairan.